Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 976. Kakek terkejut, tidak terkecuali cucunya. Ketika dia mendengar nama Chen Feng, mata Wu Shaoji melebar saat itu. Meskipun dia baru saja kembali ke Tiongkok setahun yang lalu, dia telah mendengar tentang reputasi Raja Iblis Kecil Yanjing. Mau tak mau aku merasa menyesal karena aku benar-benar menendangnya ke pelat besi. Dia awalnya hanya datang untuk makan, tetapi menemukan Ning Xue sedang makan bersama seorang pria. Untuk menyenangkan Hua Fengyang, dia berpikir untuk memprovokasi dia. Beri warna pada pria yang sedang makan bersama Ning Xue ini. Mulai sekarang, saya dapat mengklaim pujian di depan Hua Fengyang. Tapi saya benar-benar tidak menyangka pria ini adalah Chen Feng. Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang, "Ada apa, Tuan Wu? Apakah Anda begitu terkejut ketika mendengar nama saya?" Wu Xi, bos Departemen Perang. Dia pernah menjadi orang kepercayaan yang dipromosikan oleh Tuan Yan. Ia juga menjadi peserta pertemuan 7 orang 3 tahun lalu. Dia awalnya berpikir untuk mencari kesempatan untuk bertemu lelaki tua ini. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa secara kebetulan, saya akan berkonflik dengan cucu lelaki tua ini. Tidak apa-apa. Memanfaatkan kesempatan ini, saatnya menyelesaikan akun sebelumnya. Menurut Lou Yuji, hasil voting pertemuan 7 orang tahun itu adalah 4-3. 3 keluarga besar yang dipimpin oleh Zheng Rong meraih kemenangan. Namun, Ling Shengli dan Wu Xi yang dipimpin oleh Tuan Yan dikalahkan. Namun setelah itu, Tuan Yan mengusulkan untuk memeriksa suara tersebut. Itu juga membuat sesuatu yang rahasia muncul ke permukaan. Saat itu, Tuan Yan diam-diam meyakinkan salah satu dari 3 keluarga besar untuk mengkhianatinya. Siapa orang ini, dia belum yakin. Tapi pria ini memilihnya saat itu. Hanya saja seseorang di pihak Tuan Yan mengkhianatinya dan berlindung di keluarga Zheng. Hasil sebaliknya dan positif membuat penghitungan suara tetap 4-3. Awalnya segalanya sangat jelas dan jelas. Tuan Yan dan Zheng Rong menyuap seseorang karena pengaruh satu sama lain. Pada akhirnya, pihak Zheng Rong tetap menang. Namun terakhir kali di negara Wei, setelah insiden Shenzong, percakapan dengan Jinguji Yongye mengungkap sebuah rahasia. Jinguji Yongye berkata bahwa Lou Yuji sebenarnya tidak menuruti pengaturan Zheng Rong setelah menerima perintah dari klan kekaisaran 3 tahun lalu. Sebaliknya, pilih dia untuk mencegah dia menghadapi pengadilan internasional. Alhasil, hasil pemungutan suara yang semula wajar kembali bermasalah. Mari kita tidak membicarakan mengapa Lou Yuji menyembunyikan masalah ini ketika dia memberitahunya tentang pertemuan 7 orang di penjara. Jika demikian, hasil pemungutan suara tahun itu seharusnya adalah kemenangan 4-3 bagi Yan Lao. Dia tidak harus menghadapi pengadilan internasional, apalagi masuk penjara. Sekarang sesuai hasil dan hal yang sudah ditentukan, kita bisa kembali. Hanya ada satu penjelasan. Faktanya, 3 tahun lalu, Wu Xi dan Ling Shengli mengkhianati Tuan Yan. Keduanya memilih Zheng Rong. Dengan cara ini, 3 suara di pihak Tuan Yan masuk akal. Pemungutan suara pertama adalah suara Tuan Yan sendiri. Pemungutan suara kedua adalah orang yang diam-diam dibujuk oleh Tuan Yan dan akhirnya memberontak melawan 3 keluarga besar. Tentu saja, orang ini bukanlah keluarga Zheng. Entah keluarga Luo atau keluarga Hua. Adapun siapa orangnya, kami masih belum tahu. Pemungutan suara ketiga tentu saja adalah Lou Yuji. Dengan cara ini, segala sesuatunya akan menjadi lebih baik. Dia juga sampai pada kesimpulan bahwa Wu Xi, lelaki tua ini, adalah pengkhianat. Ini juga alasan mengapa dia bertindak kejam setelah mengetahui identitas Wu Shaoji. Itu bukan hanya karena kecil ini menghina Ning Xue. Tidak, Chen Feng, lama tidak bertemu. Wu Xi menenangkan diri dan berkata, "Shaoji, anak ini, memang sedikit sombong dan mendominasi di hari kerja. Ini juga salahku karena lemah dalam disiplin. Demi Tuan Yan, kamu akan mengampuni dia. Dia benar-benar sakit kepala, sudah terlambat untuk menghindari Chen Feng, dan cucunya yang bodoh justru memprovokasi Chen Feng." Mendengar ini, Chen Feng berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, itu hanya lubang di punggung tangan Wu Shaoji. Dia tidak bisa mati." "Chen Feng, kamu." Kemarahan Wu Xi tiba-tiba meningkat. Setidaknya dia belum pensiun, dan statusnya berada di level teratas. Chen Feng begitu kejam meskipun dia tahu Wu Shaoji adalah cucunya, dia tidak menganggapnya serius.
Tidak. Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata dengan lugas, saya sudah tahu segalanya tentang pertemuan 7 orang 3 tahun lalu. Anda seharusnya sangat beruntung sekarang karena Wu Shaoji belum mati. Mari kita mulai dengan menanyakan arah dan melihat bagaimana reaksi orang tua ini. Apa yang kamu bicarakan? Berpura-pura tidak lagi memahami apa yang dikatakan Chen Feng, Wu Xi memarahi. Chen Feng, saya mengikuti Tuan Yan 3 tahun lalu dan telah membantu Anda. Saya bahkan memilih Anda selama pemungutan suara. Meskipun aku tidak menyelamatkanmu, tapi aku masih baik padamu, kan? Apa perbedaan antara perilakumu saat ini dan tidak berterima kasih? Tidak berterima kasih. Aku sedang membicarakanmu, kan? Chen Feng mendengus dingin dan berkata, aku akan memberimu setengahnya. Aku akan menunggumu di restoran selama 1 jam. Mari kita jelaskan siapa yang tidak tahu berterima kasih. Jika kamu tidak datang, ini lantai 11, dan aku akan melempar Wu Shaoji turun dari sini. Kamu bisa bertaruh padaku. Aku tidak berani melakukan ini, tapi jika taruhannya salah, yang akan menjadi orang berambut hitam. Jika tidak, orang berambut kuning akan diberikan. Apakah semua spekulasi bisa terkonfirmasi tergantung kinerja Wu Xi? Dan dia hampir yakin Wu Xi pasti akan datang. Setelah hening beberapa saat, Wu Xi berkata di telepon, beri saya alamatnya, saya akan segera ke sana. Chen Feng memberikan alamatnya dan kemudian menutup telepon. Wu Xi, yang sedang duduk di depan meja, menamparkan meja dengan marah. Setelah mondar-mandir lama, dia keluar. Dari restoran kantor, Chen Feng menunggu dengan tenang. Dia tersenyum dan berkata kepada Ning Xue, bagaimana? Kamu belum pernah mengalami perasaan menyenangkan ini selama bertahun-tahun. Ning Xue melirik Wu Shaoji yang berlumuran keringat, mengangguk dan berkata, ya, saya bersamamu. Masih gelisah sekali. Setelah beberapa saat, sirene berbunyi di bawah. Namun lama-lama tidak ada petugas polisi yang datang. Pada saat ini, Hua Fengyang datang bersama 2 anak buahnya sambil tersenyum. Wu Shaoji, ada apa denganmu? Kamu dipakukan di meja. Ketika dia berjalan ke arah Wu Shaoji, dia tidak memiliki simpati sedikit pun, tetapi menganggapnya lucu. Wu Shaoji berkata dengan sedih, kamu masih membuat pernyataan sarkastik di sini. Jika bukan karena membantumu, bagaimana aku bisa menjadi seperti ini? Bantu aku. Bantu aku untuk apa? Kuharap aku tidak meminta bantuanmu aku. Hua Fengyang tampak tidak senang. Wu Shaoji menunjuk Ning Xue dengan dagunya, dan kemudian berkata, apakah kamu tidak menyukai Ning Xue? Saya melihatnya makan dengan pria lain, jadi saya ingin memberi pelajaran pada pria picik ini. Siapa tahu, orang ini adalah Chen Feng. Dia hampir tergagap ketika menyebut nama Chen Feng. Hua Fengyang melirik Ning Xue dan merasa tidak bahagia dalam segala hal. Dalam hidup ini, satu-satunya wanita yang benar-benar ia sukai bersikap dingin padanya. Anda tahu, dalam beberapa tahun terakhir, saya telah tidur dengan banyak wanita segera setelah saya menghabiskan uang saya. Di antaranya, penampilan, temperamen, dan sosoknya jauh lebih baik daripada Ning Xue. Namun, dia tetap terobsesi dengan wanita mungil tersebut. Bab 977. Chen Feng, kamu benar-benar harus berterima kasih padaku hari ini. Melihat ke belakang, Hua Fengyang tersenyum anggun, akulah yang menyapa orang-orang di bawah, jadi tidak ada petugas polisi yang datang. Sedangkan aku sedang meletakkan trotoar untukmu. Setelah itu situasinya sudah beres, itu tergantung bagaimana kamu menghadapi Tuan Muda Wu. Jika kamu menghadapi Tuan Muda Wu dengan patuh, aku berjanji akan mengirimmu pergi dengan selamat tanpa masalah apapun. Mendengar ini, Wu Shaoji mengutuk keras, Hua Fengyang, apakah kamu gila? Jika kamu tidak membantuku, maukah kamu membantu Chen Feng? Chen Feng juga bingung dengan tipuan Hua Fengyang. Awalnya, dia mengira Wu Xi akan menghentikan kekuatan luar untuk ikut campur dalam masalah ini. Tanpa diduga, Hua Fengyanglah yang menghentikan petugas polisi di bawah. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, Anda bisa mengetahuinya. Hua Fengyang adalah tipikal harimau yang tersenyum dengan pisau tersembunyi di hatinya. Dia juga seorang pemuda yang sangat ceria. Sepertinya dia sudah tahu bahwa dia menelepon Wu Xilai. Saya ingin berada di samping dan menyaksikan kegembiraannya. Hua Fengyang, kamu baik-baik saja. Pindahkan bangku dan saksikan keseruannya. Jika ingin menyaksikan keseruannya, biarkan Hua Fengyang menonton dengan cermat dan menonton secukupnya. Baik. Hua Fengyang membawa bangku dengan serius. Dia duduk sambil tersenyum.
Situasi seperti itu membuat orang yang tidak tahu lebih baik berpikir bahwa Chen Feng dan Hua Feng yang berada dalam kelompok yang sama. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua dengan sosok tegap dan sikap yang sangat heroik masuk ke dalam restoran. Orang tua itu agak botak dan matanya sangat tajam. Chen Feng, tolong lepaskan Shaoji. Kali ini, demi orang tua Yan yang hilang, aku tidak akan peduli. Orang yang datang tidak lain adalah Wu Xi, seseorang dengan status teratas di Anjing. Tapi bos top seperti itu datang langsung ke restoran. Sendirian, selamatkan cucunya. Kakek. Wu Shaoji hampir menangis saat melihat kakeknya. Bagaimana saya bisa begitu dirugikan dalam hidup saya? Setelah melihat tangan Wu Shaoji yang berdarah, mata Wu Xi menyipit dan dia menjadi marah. Namun dia memilih diam. Tuan Wu, sejujurnya, saya tersentuh karena orang besar seperti Anda bisa datang sendiri. Anda tahu, saya bukan lagi orang yang sama seperti 3 tahun lalu. Wajar jika tidak memberi saya muka. Petik 2. Tapi sekarang aku di sini, aku tidak peduli denganmu. Identitas, meskipun statusmu sebesar langit, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya berbicara tentang satu kata, tapi kamu mengomentarinya untukku. Teman-temanku dan aku sedang makan di sini, dan tanpa alasan, cucumu dia datang ke hadapanku, meludah ke gelas anggurku, dan sekarang permen karetnya masih ada di dalamnya. Benar-benar menjijikkan. Sejujurnya, jika emosiku sama 3 tahun lalu, anak ini tidak akan ada gunanya. Chen Feng sangat acuh tak acuh. Dia berkata sambil terus menatap Wu Xi. Mata rubah tua itu sangat mantap dan tidak bisa melihat apapun. Setelah mendengarkan cerita Chen Feng, Wu Xi ingin menamparkan Wu Shaoji, kecil yang merepotkan. Aku sudah di sini, apalagi yang kamu inginkan? Kali ini, dia mampu menurunkan postur tubuhnya. Bisa datang ke sini juga memberi wajah yang cukup bagi Chen Feng. Jika Chen Feng terus memaksakan amplopnya, itu akan menjadi terlalu berlebihan. Apakah kamu lupa apa yang baru saja kamu katakan? Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata, kita harus mendiskusikan siapa yang tidak tahu berterima kasih. Kebetulan Tuan Muda Hua dari keluarga Hua ada di sini. Tepat pada waktunya untuk buatlah keputusan. Hua Feng yang buru-buru berdiri dan berkata kepada Wu Xi, halo, kakek Wu, aku baru saja lewat. Tapi, Shaoji juga temanku. Selama kamu mengucapkan sepatah kata pun, aku akan segera bertanya pada orang-orang di bawah datang dan menangkap Chen Feng. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Nada bicara Wu Xi tiba-tiba berubah dingin. Alasan mengapa saya meletakkan tubuh saya dan datang ke sini sepenuhnya karena Chen Feng. Saat masih di Departemen Perang, dia telah melihat kemampuan abnormal orang ini. Ada pula beberapa pertimbangan yang membuatnya harus datang. Namun ini tidak berarti bahwa setiap junior memiliki kualifikasi untuk sejajar dengannya. Meskipun mereka adalah anggota keluarga Hua, hanya prefektur Huamu yang memiliki kualifikasi ini. Dihentikan oleh sepatah kata pun, Hua Feng yang juga sedikit tidak senang. Namun menghadapi Wu Xi, dia tidak berani melakukan kesalahan apapun. Bagaimanapun, ini adalah eksistensi yang setingkat dengan kakeknya. Chen Feng, berhentilah bermain-main dengan liku-liku ini. Apa yang akan kamu lakukan? Wu Xi sedikit cemas. Dia benar-benar tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu dengan Chen Feng, karena itu hanya akan membuatnya tampak seperti kehilangan identitasnya. Di masa depan, Anda pasti akan menjadi bahan tertawaan orang lain. Oke, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Saya harap Tuan Wu akan berbicara dengan saya tentang pertemuan 7 orang itu. Setelah diskusi selesai, Tuan Wu boleh pergi. Saat berbicara tentang pertemuan 7 orang, Chen Feng menatap Hua Feng Yang dengan penuh arti. Kemudian dia berdiri dan mengulurkan tangannya untuk mengundang, masalah ini rahasia, ayo kita bicarakan saja. Chen Feng memimpin dan berjalan ke sudut. Wu Xi berpikir sejenak sebelum mengikutinya. Hua Feng yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan wajahnya menjadi serius. Wu Xigang berjalan ke arah Chen Feng, dan Chen Feng segera meminta maaf. Maaf, Tuan Wu, saya bertindak atas inisiatif saya sendiri tanpa persetujuan Anda. Meski meminta maaf, wajahnya tetap berpura-pura serius. Tentu saja, itu dibuat untuk dilihat Hua Feng Yang. Akting. Wu Xi sedikit bingung dengan situasinya. Chen Feng mengangguk dan berkata, saya sudah mengetahui semua kebenarannya. 3 tahun lalu, Tuan Yan dan Zheng Rong, masing-masing di tim lain, membujuk satu orang untuk memberontak, dan orang yang mengkhianati Tuan Yan adalah Ling Shengli. Dan Anda,
karena Tuan Yan selalu setia dan diam-diam membantu saya. Chen Feng akan mengingat hal ini. Karena berantakan, air akan keruh sepenuhnya. Dia tidak memiliki kemampuan lain kecuali memancing di perairan yang bermasalah. Kali ini, mari manfaatkan Wuxi. Wuxi semakin bingung dan bertanya, apa yang terjadi? Chen Feng menjelaskan, saya tahu bahwa Ling Shengli adalah pengkhianat, tetapi belum bocor, jadi saya ingin berperan dengan Tuan Wu. Buat pertunjukan, berpura-pura salah paham terhadap Tuan Wu sebagai pengkhianat, dan putus dengan keluarga Wu. Kemudian temukan kesempatan untuk memenangkan hati Ling Shengli. Setelah hal ini selesai, saya akan dianggap setengah seorang yang menyamar bersembunyi di keluarga Ling. Dan kemudian saya akan menemukan kesempatan untuk memenangkan hati Ling Shengli. Pada saat kritis, saya akan beralih pihak, dan kita akan menyerahkan dan membunuh keluarga Ling. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Feng, Wuxi akhirnya mengerti. Chen Feng ingin bertindak bersamanya dan berkomplot melawan keluarga Ling. Dia sedikit terkejut, tetapi dia berkata, Chen Feng, kamu benar. Setelah pemungutan suara berakhir hari itu, Tuan Yan meminta agar suara itu diverifikasi, dan semua orang menjelaskan bahwa Zheng Rong dan Tuan Yan ada di barisan lawan. Seorang pengkhianat dikuburkan. Jika kita mengikuti apa yang dikatakan pada saat itu, saya hampir yakin bahwa Ling Shengli mengkhianati Tuan Yan. Sayang sekali pada saat itu, Ling Shengli dan saya tidak mengatakan yang sebenarnya dan yang salah. Selain itu, situasinya sudah diputuskan. Tuan Yan tidak akan melanjutkan kasus ini. Saya telah setia kepada Tuan Yan sepanjang hidup saya. Karena Anda adalah junior Tuan Yan yang paling berharga, saya akan membantumu sampai akhir. Aku akan memerankan adegan ini bersamamu. Ketika saatnya tiba, kita akan menyatukannya. Biarkan Shengli, si pengkhianat, dijatuhkan. Chen Feng ingin mengambil keuntungan darinya, jadi dia mungkin juga setuju. Setelah itu, Chen Feng bisa dimanipulasi. Chen Feng berpura-pura bersyukur dan buru-buru berkata, Tuan Wu, terima kasih banyak. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda yang luar biasa. Dia merasa lucu di dalam hatinya. Wuxi ini sepertinya sedikit tertipu. Tapi itu hanya maksudnya, orang-orang ini semua adalah rubah tua, dan tidak mudah untuk menghadapinya. Saat ini, Wuxi bertanya dengan bingung, Chen Feng, tapi bagaimana kamu tahu bahwa Ling Shengli adalah pengkhianat? Bab 978. Chen Feng mencibir dalam hatinya, Wuxi Neng menanyakan hal ini, sepertinya dia belum menderita penyakit Alzheimer. Dia menjelaskan, ketika saya bertarung dengan Lou Yuji di Qinshi sebelumnya, saya mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Lou Yuji lah yang membiarkannya. Zheng Rong berkata setelah pertemuan 7 orang bahwa Ling Shengli adalah pengkhianat. Sejujurnya, pertemuan 7 orang itu sekarang sangat berlumpur sehingga banyak orang tidak bisa membedakannya. Dapat dikatakan bahwa setiap orang mempunyai agenda dan agendanya masing-masing. Dari sudut pandang setiap orang, kebenarannya berbeda-beda. Apalagi karena unsur Lou Yuji yang tidak menentu, suara yang diberikannya begitu tidak terduga. Sekarang hampir tidak ada orang kecuali dia yang mengetahui hasil pemungutan suara Lou Yuji. Akibatnya penilaian hampir semua orang akan bias. Saya kira sampai hari ini, tidak ada yang tahu mengapa hasil pemungutan suara itu 4-3. Dan yang terpenting, sekali terjadi penyimpangan maka akan menyebabkan tidak ada yang mempercayai siapapun. Mereka tidak percaya satu sama lain, dan apakah mereka teman atau musuh itu dangkal. Jika ini digunakan dengan baik, 3 keluarga besar, keluarga Wu, dan keluarga Ling pasti bisa berantakan dan akhirnya berantakan. Ternyata dia yang mengatakannya. Wuxi mengalihkan pandangannya sedikit dengan ekspresi yang dalam. Chen Feng berkata lagi, Lou Yuji memberitahuku bahwa Ling Shengli adalah pengkhianat. Tidak ada orang lain yang tahu, jadi jika kita bertindak sekarang, itu tidak akan pernah terungkap. Hanya saja saya telah berbuat salah pada Shaoji. Mohon maafkan Tuan Wu di sini. Setelah itu, saya pasti akan datang untuk meminta maaf. Wuxi segera sadar, dengan sengaja menenangkan wajahnya, dan berkata, tidak apa-apa, Shaoji, anak ini, juga dimanjakan olehku. Kali ini kamu mengajarinya sebuah pelajaran, yang baru saja membuatnya belajar sesuatu. Tenang. Kalau begitu mari kita terus bertindak dan bekerja sama secara diam-diam. Jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat menghubungi saya secara diam-diam kapan saja. Kalau begitu terima kasih Tuan Wu. Chen Feng berpura-pura merasa senang dan mengangguk, selanjutnya, mari kita lakukan berpura-pura menjadi musuh,
dan saya akan menemui Tuan Su nanti, dan saya pasti akan meminta bantuan Tuan Su, sehingga Tuan Wu dapat mencapai puncak hidupnya di tahun-tahun terakhirnya. Adapun Ling Zhengli, saya pasti akan mengalahkan pengkhianat ini. Wu Xi dan Ling Zhengli adalah milik bos Departemen Perang. Dia telah menerima kabar sebelumnya bahwa kedua orang tersebut memiliki resume dan posisi yang mirip, dan usia mereka juga serupa. Sekarang ada peluang untuk promosi, dan keduanya adalah kandidat yang sangat baik. Tapi kenyataannya kejam, jika hanya satu orang yang dipromosikan, karir Departemen Perang orang lain akan berakhir. Oleh karena itu, Wu Xi dan Ling Zhengli kini berada dalam hubungan yang kompetitif. Saat ini, dia memberi saya harapan untuk Wu Xi dan berkata dia ingin menyingkirkan Ling Zhengli. Wu Xi harus bekerja lebih keras untuk membantunya secara diam-diam dan menyingkirkan Ling Zhengli. Benar saja, setelah mendengarkan kata-kata Chen Feng, senyuman yang sengaja disembunyikan muncul di wajah Wu Xi. Dia berjanji, Chen Feng, jangan khawatir, Ling Zhengli, si pengkhianat, pasti akan membuat dia membayar harga dan menghibur jiwa Tuan Yan di surga. Akhir-akhir ini, saya memikirkan cara menjatuhkan Ling Zhengli. Hai teman-teman, inilah kesempatanmu. Jika Crazy Chen muncul ke permukaan, itu adalah kehendak Tuhan. Belum lagi cucunya berlubang di tangannya, meski cacat, tetap worth it. Baiklah, Tuan Wu, kita sudah berbicara lama sekali. Sudah waktunya untuk berlalu. Hua Feng yang masih menonton. Chen Feng mulai berjalan kembali dan berbisik lagi, ngomong-ngomong, aku akan membiarkan Tuan Wu, biarkan Tuan Wu maju, dan kamu akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Oke, saya akan menghubungi Anda kapan saja. Wu Xi berpura-pura melihat ke belakang dengan wajah lurus, sudah bahagia. Di tangannya, dia benar-benar memiliki informasi yang sangat merugikan Ling Zhengli. Terakhir kali saya mencari Zheng Rong, dia ditahan oleh Zheng Rong. Kali ini, jika kita meminjam bantuan Chen Feng, kita pasti bisa melakukannya tanpa ada yang menyadarinya. Ketika saatnya tiba, Chen Feng dan Ling Zhengli bertarung dan keduanya kalah. Pemenang terbesar adalah dia. Mereka berdua memiliki agenda masing-masing, dan berjalan keluar dari sudut untuk membicarakan apa yang terjadi. Setelah Chen Feng pergi sekarang, Ning Xue duduk di meja dengan sangat tenang, menunggu Chen Feng kembali. Tangan kanan Wu Shaoji masih menempel di meja, dan dia terus meratap. Rasa sakitnya tak tertahankan, dan dia dimarahi, orang yang paling banyak memarahinya tentu saja adalah Chen Feng. Tapi itu cukup untuk memarahi Chen Feng, pada akhirnya dia malah dimarahi kakeknya Wu Xi. Karena untuk pertama kalinya, dia merasa kakek tidak kompeten. Itu membuatnya menunggu di sini dan menderita. Hua Feng yang terus menatap Ning Xue, merasa sedih saat dia melihatnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Xiao Xue, Chen Feng benar-benar akan dihancurkan kali ini. Tidak akan mudah bagimu untuk mengelola grup Junlin. Yang terbaik adalah melepaskan diri dari Chen Feng sesegera mungkin untuk mencegah kerajaan bisnis yang Anda dirikan dari kehancuran. Sudah 3 tahun, dan saya pikir perasaan Ning Xue terhadap Chen Feng telah memudar. Tapi dia tidak menyangka Ning Xue akan begitu tergila-gila. Dan dia bahkan tidak punya kesempatan. Mata Ning Xue tajam dan dia berkata, semua yang saya miliki diberikan oleh Chen Feng, dan grup Junlin juga didirikan untuk Chen Feng, karena kedatangan Chen Feng berarti Junlin bagi saya. Chen Feng adalah pria yang harus saya pilih sepanjang hidupku, dialah satu-satunya yang bisa membuatku merasa bahwa aku adalah seorang wanita. Aku telah mencintainya sepanjang hidupku. Itulah keteguhan hati. Bahkan jika King's Landing jatuh, keteguhan hatiku tidak akan jatuh. Kata-kata yang begitu tegas. Hua Feng yang tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Wajahnya tampak sedikit garang. Kemudian dia menutup matanya dengan tangan kanannya, dan dengan senyuman yang dalam, dia mengeluarkan kain kacamata dan menyeka matanya. Sejujurnya, gen keluarga Hua juga sangat bagus. Meskipun Hua Feng yang tidak secantik Hua Yulo, dia tetap terlihat cantik. Apalagi setelah melepas matanya, rasanya menjadi orang yang berbeda. Dia berkata dengan suara rendah, sangat tergila-gila. Tergila-gila juga kejam, yang berarti kejam terhadap saya. Saya terkejut. Apa perbedaan antara saya dan Chen Feng? Hah? Ning Xue mendengus dingin dan menoleh. Dia bahkan tidak repot-repot menjelaskannya. Apa yang salah? Tidak bisakah kamu melihat kesenjangan antara langit dan bumi? Xiao Xue, jika kamu setuju untuk bersamaku, aku bersedia menyelamatkan nyawa Chen Feng. Hua Feng yang mengangkat kepalanya, memakai kacamatanya lagi,
dan berkata dengan serius, aku mengingatkanmu lagi, apa yang dihadapi Chen Feng kali ini, adalah kekuatan yang menakutkan. Dia tidak memiliki peluang sama sekali. Hanya ada satu hasil, dan itu adalah kehancuran. Tapi untukmu, aku bisa memohon pada kakekku untuk menyelamatkan nyawa Chen Feng. Kata-kata Hua Feng yang membuat Ning Xue merasa konyol. Dia berkata dengan sangat meremehkan, katakan padamu, kapan kamu mulai berhenti mengandalkan keluarga Hua dan kakekmu? Baru pada saat itulah kamu memiliki sedikit kesempatan untuk membandingkan dengan Chen Feng. Dibandingkan dengan Chen Feng, levelnya tidak lagi sama. Hua Feng yang tiba-tiba berdiri dan berkata dengan penuh semangat, Xiao Xue, apakah kamu benar-benar akan memaksaku? Jangan lupa, keluarga Hua juga seorang raksasa kapal bisnis. Percaya atau tidak, aku benar-benar bisa menenggelamkan apa yang disebut King's Landing. Ning Xue segera berdiri dengan ekspresi marah di wajahnya. Jika kamu ingin mengalahkan Junlin, kamu harus melangkahi tubuh Ning Xue-nya. Dia hendak melawan, tapi suara Chen Feng datang dari Yuyu. Kamu, keluarga Hua, berani mengatakan bahwa kamu adalah kapal komersial raksasa, tetapi kamu berani menyentuh King's Landing dan menghancurkan grup Wan Hua kamu sepenuhnya. Bab 979. Hua Fengyang, kamu adalah pecundang yang mengompol ketika kamu berumur 6 tahun, dan sekarang kamu adalah seorang sperma. Chen Feng memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan sedikit menatap. Dia berjalan mendekat dengan langkah yang sangat arogan. Dia berkata dengan kasar, berani menyentuh King's Landing. Sebaiknya kamu kembali dan bertanya pada Hua Muzu sebelum kamu berbicara omong kosong. Sekarang antara keluarga Zheng, keluarga Luo dan keluarga Hua, saya belum memutuskan dengan siapa harus berurusan pertama kali. Aku tidak keberatan jika kamu suka melompat-lompat. Aku akan melumpuhkan bunga ini di keluarga Hua kamu terlebih dahulu. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu membuka Bank Huaqi, kamu pikir adalah semacam raksasa komersial. Terlebih lagi, ketika kamu tiba di Yanjing, di tempat ini, yang paling sedikit berbicara adalah orang kaya. Orang-orang sudah mati dan uang belum dibelanjakan. Apa-apaan ini? Bajingan ini sebenarnya menindas Ning Xue saat dia pergi. Benar-benar sebuah omelan. Wajah Hua Feng yang tiba-tiba menjadi pucat. Sejujurnya, ketika memarahi Chen Feng, dia masih kekurangan kekuatan. Chen Feng, lupakan apa yang terjadi hari ini. Aku memberi wajah pada Tuan Yan. Tetapi mulai sekarang, kamu tidak akan memiliki perasaan romantis denganku. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Aku akan lakukan lain kali. Jika kamu berani menyentuh siapapun dari keluarga Wu, aku tidak akan membiarkanmu. Pada saat ini, Wu Xi berpura-pura kejam kepada Chen Feng. Chen Feng menyipitkan matanya sedikit dan berkata sambil mencibir, berhentilah mengucapkan kata-kata kasar. Singkatnya, saya tidak akan pernah berteman dengan keluarga Wu Anda mulai sekarang. Kata-kata yang sama akan dikembalikan kepada Anda. Jika Anda seorang anggota keluarga Wu, jika kamu berani macam-macam denganku lagi, lain kali tidak akan sesederhana itu. Kedua belah pihak mengucapkan kata-kata kasar sebelum staf medis datang, membantu Wu Shaoji dan menarik tangannya ke bawah. Melihat ini, Ning Xue dengan cepat mengerutkan kening dan pergi. Pelayan, orang yang dipaku di meja membayar tagihannya. Chen Feng tersenyum pada manajer restoran dan pergi bersama Ning Xue dengan begitu arogan. Manajer restoran itu tampak malu dan tidak berani menghentikannya sama sekali. Di meja makan, Wu Shaoji melolong dari waktu ke waktu. Hua Feng yang bertanya-tanya, apa yang kedua orang ini katakan. Hasilnya, lelucon ini diakhiri dengan cara yang begitu sederhana. Setelah meninggalkan restoran, Ning Xue berkata dengan nada meminta maaf kepada Chen Feng, orang gila, aku benar-benar minta maaf karena telah membuat makanan kita sangat tidak menyenangkan. Bagaimana kamu bisa meminta maaf? Chen Feng tersenyum marah dan berkata, berhentilah merasa bersalah dan pulanglah. Aku akan memasak untukmu malam ini agar tidak ada yang mengganggumu. Ning Xue mengangguk gembira, oke, aku akan selalu ada di rumah. Tidak ada asap saat makan mie instan, jadi hari ini adalah saat yang tepat. Orang baik, kenapa semua wanita yang saya temui begitu berbudi luhur? Chen Feng terdiam dan berkata dengan getir, saya mengetahuinya sebelumnya. Saat itu, saya berhenti belajar memasak. Saya baru saja meminta Anda memasak makanan. Sejujurnya, saya sudah lama tidak makan masakan Anda. Memikirkan keahlian Chen Feng saat itu, Ning Xue benar-benar memiliki sisa rasa. Chen Feng bertanya dengan bangga, serius, bagaimana dengan masakanku? Bagus sekali,
di level koki. Ning Xue mengangguk dengan serius. Chen Feng tertawa dan berkata, "Oke, berdasarkan apa yang Anda katakan, malam ini, 4 hidangan dingin dan 4 hidangan panas akan disajikan untuk 8 hidangan." Keduanya pergi ke supermarket dan membeli banyak barang. Membawa barang-barang itu, kami sampai di tempat parkir bawah tanah. Keduanya berbicara dan tertawa, dan Chen Feng tiba-tiba mengalihkan pandangannya sedikit. Lalu dia tersenyum lembut dan menekan tombol untuk membuka bagasi. Ning Xue pergi untuk meletakkan barang-barangnya di belakang sementara dia bersiap untuk mengemudi. Pada saat ini, tiba-tiba, pintu sebuah van yang diparkir di sebelahnya terbuka, dan 4 pria berbaju hitam keluar. "Jangan bergerak." Mereka berempat memegang senjata, masing-masing membidik Chen Feng dan Ning Xue. Ning Xue kaget dan langsung tidak berani bergerak. Dia tanpa sadar menatap Chen Feng. Tapi Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata dengan sangat santai, "4 bersaudara, ada begitu banyak orang yang datang dan pergi di siang hari bolong, kamu terlalu sombong. Berhenti bicara omong kosong, jangan bergerak, aku akan menghajarmu sampai mati jika kamu melakukannya." Salah satu pria berbaju hitam berkata dengan suara yang tajam dan mengancam. Segera, dia perlahan mendekati Chen Feng dan mengeluarkan borgol dari belakang. Hal yang tidak punya otak. Melihat lawan mendekat, Chen Feng menyipitkan matanya dan menjabat tangan kanannya. Bilah putih itu tergeletak miring dan langsung memotong pergelangan tangan pria yang memegang pistol. Lawannya kesakitan dan menjatuhkan pistolnya. Chen Feng menangkap pistol dengan tangan kirinya dan mengarahkannya ke dua pria berbaju hitam di sebelah Ning Xue. Bang bang, adalah 2 tembakan. Tanpa memihak, mereka semua memukul pergelangan tangan kedua pria yang memegang senjata itu. Semua ini terjadi begitu cepat. Ketiga pria berbaju hitam itu nyaris tidak sempat bereaksi sebelum pergelangan tangan mereka terluka dan senjatanya dibuang. Pria berbaju hitam yang tersisa akhirnya bereaksi. Dengan tangan gemetar, dia membidik Chen Feng dan menembak. Dengan ledakan, peluru mengenai Chen Feng. Tapi dia melihat mata Chen Feng terfokus, dan dia dengan cepat memblokir peluru itu dengan pedangnya. Pria itu sangat ketakutan sehingga dia benar-benar bisa memblokir peluru. Dengan kualitas psikologis seperti ini, kamu masih ingin menjadi seorang pembunuh. Chen Feng mendengus dingin dan menembak dengan santai. Langsung mengenai pergelangan tangan orang keempat berbaju hitam yang memegang senjata. Dalam waktu kurang dari 1 menit, keempat pria berbaju hitam itu berhasil ditundukkan. "Katakan padaku, idiot mana yang mengirimmu ke sini?" Melangkah ke depan, Chen Feng langsung mengarahkan senjatanya ke kepala pria berbaju hitam yang paling dekat dengannya. Pembunuhan yang tidak masuk akal seperti itu pasti dilakukan oleh generasi ketiga yang bodoh dari 3 keluarga besar, yang tidak mengetahui batas dunia dan diam-diam mengirim orang untuk membunuhnya. Rubah tua itu tidak bisa melakukan hal bodoh seperti itu. Pria berkulit hitam telah menjadi gangster sepanjang hidupnya. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang dengan kemampuan abnormal seperti itu. Dia berkata dengan gemetar, "Tuan Luo Hao yang mengirim kita." Luo Hao. Chen Feng menyipitkan matanya. Benar saja, orang yang melakukannya adalah orang bodoh besar. Saat dia sedang memikirkannya, 2 orang lagi tiba-tiba muncul dari kendaraan off-road di sisi lain. Kedua orang ini bertubuh pendek, namun kekuatannya luar biasa. Dan target mereka bukanlah Chen Feng, tapi Ning Xue. Chen Feng berada di depan mobil, sedangkan Ning Xue di bagasi. Kedua pria itu berhasil melakukan serangan diam-diam dan menodongkan senjata ke Ning Xue. "Chen Feng, kamu memang mengerikan dengan kekuatan tempur yang menakutkan, tapi sekarang wanita ini ada di tanganku, kenapa kamu tidak menangkapnya saja?" Orang yang menahan Ning Xue dengan pistol adalah pria bergigi tegar. Dia tertawa dan tampak jahat dan licik. Chen Feng tampak jelek dan bertanya dengan mata menyipit, "Siapa kalian berdua? Apakah Luo Hao menemukanmu?" Pria lain dengan mulut bengkok dan suara yang kuat berkata sambil mencibir, "Kami adalah Balai Naga dan Harimau Hongmen." "Ya, Tuan Luo mengundang kami untuk membunuhmu." "Hongmen." Chen Feng tidak bisa menahan cemberut. Ini juga merupakan geng terkenal dalam sejarah kerajaan naga. Ini sangat kuat dan memiliki cabang di seluruh negeri. Luo Hao ini telah menghabiskan banyak uang. "Oke, aku tidak peduli apakah kamu dari Hongmen atau Baimen, biarkan dia pergi secepatnya, jika tidak, hanya ada satu hasil untukmu, dan itu adalah kematian." Chen Feng melotot dengan niat membunuh. Pria bergigi tegar dan pria bermulut bengkok sama-sama terkejut. Saya belum pernah melihat seseorang memancarkan momentum yang begitu menakutkan. "Kami adalah pembunuh Long Hutang,
bagaimana kami bisa takut padamu? Jika kamu masih tertangkap tanpa kendali, kami akan membunuh wanita ini. Pria bergigi tegar itu mendorong pistolnya ke depan dan mengancam lagi. Kamu mencari kematian sendirian, tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Chen Feng berteriak dingin. Saat itu, sebuah kail terbang entah dari mana. Kail pancing, dengan tali pancingnya yang sangat tipis, dikaitkan langsung ke pergelangan tangan pria bergigi tegap yang memegang senjata. Sebelum pria bergigi tegar itu bisa menembak, kail pancing meraih tangannya dan menarik pistolnya ke samping. Memanfaatkan kesempatan ini, Chen Feng menjabat tangan kanannya. Raja Neraka memerintahkan pasukannya. Bila putih itu berputar dan langsung memotong leher pria bergigi tegar itu. Kemudian lompatan lain melewati leher pria bermulut bengkok itu. Bab 980. Dua pembunuh Hongmen Long Hutang yang omong kosong itu benar-benar tidak cukup kuat. Chen Feng membunuh mereka semua dengan gerakan pedang detektif hantu. Apakah kamu baik-baik saja? Chen Feng melangkah maju, meraih Ning Xue, dan bertanya dengan prihatin. Ning Xue menggelengkan kepalanya, menekan rasa takutnya, dan tersenyum tipis pada Chen Feng. Perasaan tenang ini sudah lama hilang. Setelah melihat kekuatan bertarung Chen Feng yang menakutkan, keempat pria berbaju hitam itu benar-benar putus asa dan melarikan diri satu demi satu. Berhenti, datang ke sini dan berlutut. Jika kamu berani mengambil langkah lagi, kamu akan mati. Sebelum mereka bisa melarikan diri, mereka berempat dihentikan oleh suara dingin Chen Feng. Segera, mereka semua berbalik dan berlutut di depan mobil. Kail di tangan pria bergigi tegar itu terlepas, dan tali pancingnya ditarik sedikit demi sedikit. Saya melihat seorang lelaki tua dengan rambut putih dan hidung merah berjalan keluar dari balik pilar persegi. Lelaki tua itu berpakaian sederhana dan membawa pancing pendek di pinggangnya. Dia bertubuh sederhana dan memakai sepasang sepatu kain hitam di kakinya. Orang tua itu juga aneh, dia mengikat janggut abu-abunya dengan karet gelang kecil. Kelihatannya agak lucu. Nelayan, kamu tidak mengatakan kamu akan berurusan dengan orang-orang ini sebelumnya, mengapa kamu harus membuatnya begitu merepotkan? Chen Feng mengeluh kepada orang tua itu. Orang tua ini adalah Ao Guang yang membantunya merebut batu dewa dari laut di Pulau Pipa. Dijuluki nelayan, ia dikenal sebagai Raja Naga Laut Cina Timur. Ini adalah eksistensi paling menakutkan keenam dalam daftar Night Fury. Ao Guang berkata dengan marah, kamu bocah, aku baru saja membantumu. Alih-alih mengucapkan terima kasih, kamu menuduhku terlebih dahulu. Kamu benar-benar tidak punya hati nurani sama sekali. Chen Feng tertawa dan berkata lagi, oke, ikuti aku. Aku akan pulang dan memasak untukmu. Alasan mengapa dia begitu tenang sekarang adalah karena dia tahu bahwa Ao Guang bersembunyi di sampingnya. Oke, buatlah ikan, aku paling suka makan ikan. Ao Guang mengendus dan menyeringai. Teman baik, satu gigi depannya sudah lama tanggal. Setelah itu, Chen Feng menelepon Jin Yu. Lagi pula, membunuh seseorang dianggap merepotkan. Untungnya, ada pengawasan di garasi bawah tanah, dan pemandangan empat pria berbaju hitam dan para pembunuh dari Hongmen Longhu Hall yang menyandera senjata sangat jelas. Perilakunya paling-paling hanya untuk membela diri. Oleh karena itu, Jin Yu menggunakan beberapa koneksi untuk mencegah Chen Feng mendapat masalah sama sekali. Kembali ke zoo-nya, Ao Guang duduk di bar, mengambil sebotol anggur asing, dan meminumnya. Minum seperti air, Ning Xue tertegun beberapa saat. Makanannya akan dimasak untukmu nanti. Ayo kita minum dan ngobrol dulu. Petik 2. Chen Feng duduk di hadapan Ao Guang. Dia tidak seberani Ao Guang, tapi dia mengambil cangkir. Kemudian dia mengambil sebotol anggur asing dari mulut Ao Guang dan menuang segelas untuk dirinya sendiri. Ao Guang mendengus dan berkata dengan sedih, aku baru saja akan berbicara denganmu, teman baik. Kali ini di Pulau Pipa, aku hampir mati. Jika bukan karena kualitas air yang sangat baik, aku melarikan diri dari laut dan mungkin harus beri makan ikannya. Hilang. Raja Naga Laut Cina Timur memberi makan ikan, yang sangat memalukan. Apa yang terjadi? Bukankah kamu pergi dengan batu suci itu? Chen Feng bertanya dengan heran. Hingga saat ini, ia belum bisa memastikan siapa yang berada di pinggiran Pulau Pipa. Dan siapapun yang bisa merebut batu suci itu dari tangan nelayan pastilah keberadaan yang menakutkan. Ao Guang mengambil kembali botol itu dan meminumnya beberapa teguk lagi. Dia mengendus dan kemudian berkata, ya, saya diam-diam bekerja sama dengan Anda dan menggunakan tali pancing saya untuk mengambil batu suci itu.
Tetapi saya bukanlah Raja Naga Laut Cina Timur yang sebenarnya, dan waktu saya di dalam air juga terbatas. Jadi, setelah menyelam beberapa saat, kami mendarat di pantai di seberang. Tetapi begitu kami muncul, sayangku, aku dikelilingi oleh 10 lelaki tua. Ao Guang hampir menangis ketika mengatakan ini. Dengan berlinang air mata, dia berkata dengan sedih, ada banyak dari mereka, masing-masing dengan kekuatan luar biasa. Mereka mengepung saya dan memukuli saya, hampir memukuli saya sampai mati. Untuk menyelamatkan hidup saya membuang yang suci batu dan mengambil keuntungan dari mereka. Saya terganggu dan melompat ke laut lagi. Orang baik, saya hampir kenyang dari air laut, jadi saya berlari berputar-putar. 10 orang tua, gumam Chen Feng. Saat ini, hampir bisa dipastikan bahwa orang yang mengisi kebocoran Dipper di pinggiran Pulau Pipa hari itu adalah klan Kekaisaran. 10 lelaki tua yang membunuh klan Yuntang di Gunung Kaiyun dan 10 lelaki tua yang berpartisipasi dalam permainan pembunuhan Tianfu semuanya adalah preman klan Kekaisaran. Seharusnya tidak salah. Orang yang berbicara dengan Dipper hari itu adalah anggota klan Kekaisaran. Tapi anehnya, kok ada anggota klan Kekaisaran bisa berkumpul dengan Dipper? Hei, bisakah kamu peduli padaku? Aku dipukuli dan kamu tidak bertanya apakah aku terluka. Ao Guang menamparkan meja dan menatap Chen Feng dengan marah. Teman baik, aku hampir kehilangan nyawaku. Tapi Chen Feng tidak mempedulikannya sama sekali, itu sangat memilukan. Oke, kamu sok. Aku belum mengenalmu. Kalau aku bertanya apakah kamu terluka, kamu bahkan bisa memberitahuku tentang penyakit ginekologimu, hanya untuk memeras uang dariku. Jika kamu meminta uang, kamu tidak akan mendapatkannya. Tentu saja, kamu tidak akan memberikannya seumur hidupmu. Aku akan memasakkanmu makanan nanti, makan saja. Chen Feng tampak tidak sabar. Dia banyak orang tua, dan bersikap sok itu menjijikkan. Dia sangat mengenal Ao Guang, dia serakah seperti kehidupan. Ini bahkan lebih kuat dari Cao Baibai. Lihat dirimu, kenapa kamu begitu terluka saat berbicara? Membosankan. Ao Guang memutar matanya dan melompat dari bangku. Lalu dia mengeluarkan sebotol anggur asing dari lemari anggur. Menendang lengan, hehehe tertawa. Oke, jangan malu. Aku akan mencarikanmu pekerjaan. Apakah kamu tertarik? Chen Feng mengangkat sudut mulutnya dan bertanya sambil tersenyum. Urusan apa? Ao Guang melompat dan duduk di bangku, memandang Chen Feng dengan waspada dan berkata, jangan mencoba melakukan hal buruk padaku, dan bayaran penampilanku sangat tinggi. Chen Feng menunjuk ke Ning Xue berkata di sofa, ini adalah Presiden Ning Xuening. Dia bertanggung jawab atas sebuah perusahaan terdaftar besar dan memiliki banyak uang. Bagaimana dengan Anda? Bantu saya melindungi keselamatannya dan memberi Anda 500 juta yuan sebulan. Ning Xue yang sedang minum kopi segera menyesapnya dan mulai batuk. Dia menatap Chen Feng dengan mata kesal dan langsung menolak, tidak perlu, kamu melindungiku di rumah, dan di perusahaan, ada penjaga keamanan, tidak perlu mempekerjakan seseorang untuk melindungiku. Ketika dia mendengar bahwa Chen Feng ingin mendorongnya ke orang lain, dia sangat terkejut, ada yang tidak mau. Lihat dirimu, meski harga yang ditawarkan rendah, ayah sponsor belum menyetujuinya. Ao Guang segera memutar matanya, Chen Feng ini tidak bisa diandalkan dalam pekerjaannya. Chen Feng mengabaikan Ao Guang dan membujuk Ning Xue, Xiao Xue, kamu telah melihatnya hari ini. Dari waktu ke waktu, seseorang akan melakukan sesuatu yang buruk padaku, dan jika mereka tidak dapat menyentuhku, kemungkinan besar mereka akan menyerangmu. Sama seperti terakhir kali kamu diculik di galangan kapal yang rusak, kamu mungkin tidak selalu seberuntung itu bisa menyelamatkanmu. Karena itu, Ning Xue sudah mengerti. Faktanya, dia sudah menjadi beban bagi Chen Feng. Merasa sangat tidak nyaman di hatinya, setelah memikirkannya sebentar, dia mengangkat kepalanya dan berkata, oke, saya setuju, 500.000 sebulan, tolong lindungi saya dari lelaki tua ini. Orang baik, aku belum setuju. Mata Ao Guang menatap tajam. 400.000. Chen Feng menunduk dan minum. Kalian, 300.000. Oke, setuju. Mata Ao Guang penuh kebencian. Hanya karena 2 kalimat, saya kehilangan 200.000 yuan sebulan. Siapa yang dapat Anda ceritakan kepada saya tentang hal ini? Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.